Ini bahan untuk membuat apa, Bu? Tela. Embel Tela. Embel tela. Ini merupakan makanan khas Kabupaten Bangkalan yang hampir punah. Jadi sekarang sudah jarang sekali masyarakat sini membuat empel tela ini. Empel tela Ya. itu adalah seperti ini jadinya. Ini Nah, proses masukkan bikinnya seperti ini. kelapa parutnya. Ini bisa dipasrah, bisa diparut. Kemudian kelapanya masuk. Kita aduk rata. Masukkan lagi nangka, potongan nangkanya. Bisa ditambah dengan potongan serutan kelapa muda. Tambah enak, tambah maknyos ya. Kemudian masukkan degannya nggak ada kebetulan ya, Bu ya. Masih pagi tadi. Oh, tadi masih pagi. Nanti kalau buat lagi yang lengkap ya, Bu ya. Apa aja? Serutan ikannya yang ikan. belum ada. Oke, lalu baru setelah Lalu itu ini mungkin ditambah dengan garam sedikit biar rasanya lebih mantap. Iya, lebih mantap. ditambahkan garam sedikit. Biar tambah mantap rasanya. Kemudian monggo dibungkus. Kalau ngukus ini dimasukkan dulu, jangan langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nanti belang-belang daunnya. Kalau ingin cantik hasilnya, ini dibuka dulu, setelah panas baru mendidih, baru ditutup sehingga nanti daunnya seragam warnanya. Itu rahasia. Itu Rahasianya. rahasia loh. Yang sudah tidak rahasia lagi. Ini kopior sintetis dari tela yang rasanya lebih enak kalau dibandingkan dari bahan-bahan yang lainnya dan maknyos kalau diincipin ya. Cara buatnya, tela kita kukus, setelah masak kita haluskan dijadikan pasta seperti ini. Dari bahan pasta seperti ini bisa dibuat bermacam-macam olahan, termasuk nanti putriman di muffin. Itu harus melalui proses pasta ini. Ini yang pasta loh ya, Pastanya jangan pasta. tukar. Jangan pasta dari ketela seperti ini. Ketela yang sudah dikukus ya, Iya. dan dihaluskan Dihaluskan. bisa menjadi pasta induk atau biang pastanya ini. Terus setelah itu untuk menjadi es kopior sintetis seperti apa, Bunda? Ini ditambah dengan air kelapa biar terasa lebih nyus ya. Kita kasih air kelapa, kemudian susu dan Nutrijel atau agar-agar. Kalau saya lebih suka yang agar-agar ya. Kalau Nutrijel karena rasanya agak kenyal-kenyal, tapi kalau dari agar-agar itu rasanya empuk seperti kopior yang sungguhan. Perbedaannya di sini. Agar-agar Jadi ya. dari biang dari bahan Pastanya, dasar pastanya dicampur dengan sama agar-agar atau Nutrijel dengan kemudian dikasih susu, dikasih kental air, manis, dikasih air, kelapa. dikasih air kelapa, itu kuncinya. Lalu setelah itu Setelah mendidih dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih diangkat sampai uapnya habis, baru kita cilin ke gumpalan es baru batu. dituangkan ke es batu balok atau es batu besar. Jadi dituangkan pelan-pelan sehingga menjadi layer-layer atau lapisan-lapisan menjadi kopior begitu. Siap untuk disaji. Siap disajikan dan siap dicoba. Nah, ada tips lagi jika ingin membuat aneka minuman olahan dari ekstrak ketela adalah dengan cara ketelanya terlebih dahulu dikukus, dilembutkan, lalu ditambah air, Di mixer dilembutkan lagi, kemudian disaring. disaring, diambil airnya aja, sari-sarinya aja. air saringannya saja, terus Semakin menetes, diambil tetesannya, semakin kualitas ekstraknya itu lebih bagus. jadinya seperti ini. Nanti ini Jadi air tetesannya yang diambil ya. ini lebih enak kalau kita combine, dicampur dengan sari buah. Misalkan buah nanas atau buah paling enak yang saya uji coba itu dari duet. Dicampur dengan buah duet. Duet. Ya. Duet apa cuet? Duet. Kalau Duet. duet Duet dan bahasa Maduranya juwet. duet Tetap ya. Jawa. Juwet Jawa, kalau bahasa Maduranya duet.
Terus. Kalau sudah dicampur, ditambah dengan gula sedikit, dikasih es batu, mantap deh rasanya. Bisa dicoba. Insya Allah. Oke, kayaknya Bu Nur yang ngirim ke saya. Wow, ini sudah ada pasta dari ketela yang warna kuning, ketela yang warna ungu, cantik sekali. Hari ini kita mau membuat putri mandi. Jadi bikin putrinya dulu, terus baru dimandikan. Bikin apanya dulu nih Bu? Pentolannya dulu, Putrinya dulu. Sebelum mandinya belakangan. Gimana cara bikin putrinya? Silakan. Dikasih tepung apa itu Bu? Tepung ketan, Dicampur tepung ketan, kasih garam, kasih gula. Ya. Masukkan santan sedikit demi sedikit. Masukkan santan sedikit demi sedikit. Santan yang sudah dimasak. Catat. Kenapa Bu kalau santan yang tidak dimasak? Kalau santan yang tidak dimasak, hasilnya itu lembek, nggak bisa bagus. Selain itu kurang tahan lama, Ibu. Kalau dimasak dulu tahan lama dan hasilnya lebih bagus. Kurangnya Bu sampai bisa dipulung ya. Jadi dikit-dikit ya, sampai adonan bisa dibentuk. Jadinya seperti ini nanti. Prosesnya seperti ini. Ini sekarang bikin putrinya ini dulu, si putri ini. Ini yang warna kuning putrinya. Dipanaskan Bu. Ini apa? Ambil sejumput ya Bu, pipihkan. Sejumput lalu dipipihkan. Bagian dalamnya diisi dengan teh. Diisi dengan Enten ini Ibu. enten itu apa? Kelapa muda yang dicampur dengan gula, dikasih pandan dan manis jangan biasanya ya Bu ya. Kemudian dibentuk seperti ini. Kalau sudah bundar seperti ini, tinggal ngukus. Kalau putri mandi dikukus, sedangkan klepon dimasukkan langsung ke dalam air mendidih. Tujuannya apa? Supaya kalau putri mandi lebih kencang hasilnya. Kalau dimasukkan ke dalam air itu akan sedikit belenyek. Bu, Ya. lebih kencang hasilnya apa gimana? Kenapa harus lebih kencang? Lebih Lebih kenyal. Ya. Ini Bu, kencang Bu, keriput Ibu kalau dimasukkan ke kita kayak mau balapan aja Bu, Iya, kencang yang iya. mana gitu. Ya, berarti kalau bedanya dengan klepon adalah jika klepon langsung dicemplungkan ke air mendidih, itu Setelah lebih lembek. Ya, Kalau ini dikukus supaya lebih kenyal dan agak padat gitu mungkin ya Bu Iya, bahasanya, seperti itu. bukan yang kencang ya. Iya. Ininya saya tutup dulu. Gimana? Ini membuat flanya harus agak sedikit kental. Kenapa tujuannya? Kalau encer, ininya tenggelam, berlepotan, tidak bagus. Kalau kental seperti ini, begitu panas, dimasukkan ke cetakannya seperti ini, baru nanti ininya diambil, masukkan ke sini. Sehingga nanti terbentuk. Nggak ambles. Bahannya ini apa Bu? Bahan dasarnya? Bahan dasarnya itu santan sama tepung maizena, gula, garam. Susu Bahan pemandiannya adalah dari tepung maizena, santan, bisa dicampur susu sedikit, gula dan garam disatukan hingga tidak terlalu encer tapi bisa ditata ulang, dibentuk cantik seperti ini. Ini hilang satu guys. hilang di Nih. Jadinya seperti ini, namanya putri mandi. Ini tadi isinya adalah putrinya dan bahan santan ini pelanya namanya mandi. Jadi putri mandi. Detail apa? Tongkol ya? Grill tongkol Sama tela. tela. Oke. Pertama masukkan Pertama dihaluskan dulu, kan ini dikukus dulu ya Bu. Iya. ya. Apa itu? Ini Tongkolnya. tongkolnya. Tongkolnya dikukus. Dikukus, dibersihkan dulu. Apa? Dikerik-kerik dulu tuh yang kita bagian batunya tuh luarnya. biar tidak terlalu amis, gitu, menghilangkan amis. Terus setelah dikukus, dihaluskan. Sama dengan telanya juga dikukus dulu. Oh, digoreng. Untuk tela saya goreng. Kenapa digoreng? Ini bumbunya Ikannya dikukus ya. nggih, dikukus dulu. Ketelanya digoreng. Nggih, digoreng terus dihaluskan.
dan sudah merata semua bumbu dan telanya. Nah, setelah diaduk setelah rata, terus dibentuk sesuai selera, Bu. Nah, setelah itu dikukus lagi. Sama saya dikukus lagi, terus baru Biar padat, ya. biar padat, terus Dicelupkan ke telur, ke kocokan telur. Dicetak. Jangan lupa apinya harus api kecil biar rasanya merata. Apa?